Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safila Melia dengan 1022 dari kelas 3A Hukum Pidana Islam. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan makalah saya yang berjudul Hukum Adat dari mata kuliah Hukum Adat dan Budaya Jambi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aiman SHMH. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu ya apa isi dari makalah saya. Dalam makalah saya ada 5 poin penting, yaitu apa pengertian hukum adat, sumber-sumber hukum adat, sejarah singkat hukum adat, dan sistem dari hukum adat, dan menjelaskan apa itu persekutuan hukum adat. Oke, baiklah, langsung saja yang pertama, yaitu pengertian hukum adat. Istilah hukum adat. Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh ilmiah, yaitu Snowful Kronje, dalam bukunya yang berjudul The Archer, menyebutkan istilah hukum adat sebagai adat wet dalam bahasa Belanda, yaitu memberi nama pada suatu sistem pengendalian social control yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum adat di Hindia Belanda sebelum menjadi Indonesia. Hukum adat pula adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa. Dan ada pula pengertian hukum adat menurut pendapat para sarjana, yaitu yang pertama, Sukanto mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan atau tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi dan akibat hukum. Yang kedua, dari M.M. Jojojono menyebutkan hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan. Dan yang ketiga, dari Hazairing menyebutkan hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu. Oke, yang ketiga adalah hukum adat dan adat. Menurut Van Dijk, perbedaan antara hukum adat dengan adat terletak pada sumber dan bentuknya. Hukum adat bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat dan tidak tertulis, dan ada juga yang tertulis, sedangkan adat bersumber dari masyarakat sendiri dan tidak tertulis. Oke, selanjutnya adalah hukum adat dan hukum kebiasaan. Perbedaan antara hukum adat dan hukum kebiasaan itu adalah di antara keduanya saling memiliki kebiasaan yang lazim. Namun, jika hukum adat berlaku untuk sekelompok orang dan kebiasaan hanya berlaku untuk perorangan saja. Yang selanjutnya adalah hukum adat yang menimbulkan kewajiban hukum. Unsur adat yang dapat menimbulkan adanya kewajiban hukum yaitu unsur bahwa adat dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh anggota masyarakat adat dan psikologis bahwa terdapat adanya keyakinan pada anggota masyarakat adat bahwa adat memiliki kekuatan hukum. Adat memiliki kekuatan hukum dikarenakan semua peraturan-peraturan dan aturan-aturan adat yang terkandung di dalam peraturan hukum adat harus dihormati dan ditaati oleh masyarakat adat. Jika hal ini tidak dilakukan, maka ada sanksi adat yang harus diberikan bagi masyarakat adat yang tidak melakukan adat itu. Selanjutnya ada wujud hukum adat. Setelah mengenal unsur hukum adat, maka tentunya akan berbicara juga tentang wujud hukum adat tersebut. Ada dua wujud hukum adat, yaitu hukum adat yang tidak tertulis dan merupakan bagian yang terbesar berlaku di lingkungan masyarakat adat, dan hukum adat yang tertulis dan merupakan bagian terkecil yang ditemui di lingkungan masyarakat adat yang seperti peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh raja-raja terdahulu. Selanjutnya ada hukum adat sebagai aspek kehidupan. Hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, serta merupakan salah satu cara pandang hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Maka setiap penelitian mengenai hukum adat selalu berangkat dari bagaimana memahami cara hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan refleksi dari cara berpikir dan struktur kejiwaan bangsa Indonesia. Maka sudah jelas dikatakan bahwa hukum adat sebagai aspek kehidupan dan budaya bangsa Indonesia, karena struktur kejiwaan dan cara berpikir bangsa Indonesia tercermin lewat hukum adat itu sendiri. Oke, lanjut saja. Yang kedua yaitu sumber-sumber hukum adat. Sumber-sumber hukum adat itu ada dua. Yang pertama, sumber hukum labang atau yang tidak tertulis. Yang kedua, sumber hukum krembang yang tertulis. Sumber hukum labang adalah tidak lain dari keyakinan tentang keadilan yang hidup dalam masyarakat tertentu. Labang merupakan konsep tentang keadilan suatu masyarakat seperti Pancasila bagi masyarakat Indonesia. Terus sumber hukum krembang itu adalah sumber hukum adat dalam arti di mana hukum adat dapat diketahui dan dapat ditemukan. Kayak seperti kayak
peraturan piagam raja-raja, fikih, jurisprudensi, adat kebiasaan, peraturan-peraturan perkumpulan adat, kitab-kitab hukum adat, dan buku-buku standar yang mengenai hukum adat. Itu contoh-contoh dari sumber hukum adat yang keren banget. Oke, yang selanjutnya yaitu sejarah hukum adat. Sejarah hukum adat di Indonesia. Hukum adat ditemukan pertama kali oleh Profesor Snowford Grange, seorang ahli sastra timur dari Belanda, tahun 1894. Sebelum istilah hukum adat berkembang, dulu dikenal istilah adat Recht. Prof. Snowford Grange dalam bukunya The Artjeher Aceh pada tahun 1893 sampai 1894 menyatakan bahwa hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasikan adalah The Artjeher, yaitu yang hukum adat yang disebut oleh Profesor Snowford Grange. Kemudian istilah ini dipergunakan oleh Profesor Mr. Cornelis van Vollenhoven, seorang sarjana sastra yang juga sarjana hukum yang pula menjabat sebagai guru besar pada Universitas Leiden di Belanda. Ia memuat istilah adat Recht dalam bukunya yang berjudul Adat Recht van Nederlands Indië, Hukum Adat Hindia Belanda pada tahun 1901 sampai 1933. Perundang-undangan di Hindia Belanda secara resmi mempergunakan istilah ini pada tahun 1999 dalam Indische State Regeling atau Peraturan Hukum Hindia Belanda, semacam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda pada pasal 134 ayat 2 yang berlaku pada tahun 1929. Dalam masyarakat Indonesia, istilah hukum adat tidak dikenal adanya. Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa istilah tersebut hanyalah istilah teknis saja. Dikatakan demikian karena istilah tersebut hanya tumbuh dan dikembangkan oleh para ahli hukum dalam rangka mengkaji hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikembangkan ke suatu sistem keilmuan. Dalam bahasa Inggris juga dikenal istilah ada law. Namun perkembangan yang ada di Indonesia sendiri hanya dikenal istilah adat saja. Untuk menyebutkan sebuah sistem hukum yang dalam dunia ilmiah dikatakan hukum adat, pendapat ini diperkuat dengan pendapat dari Muhammad Rashid Magis Dato Rajo Panghulo, sebagaimana dikutip oleh Prof. Amura, yaitu sebagai lanjutan kesempurnaan hidup selama kemakmuran berlebih-lebihan karena penduduk sedikit bimbang dengan kekayaan alam yang berlimpah ruah, sampailah manusia kepada adat. Sedangkan Prof. Nasro mengatakan bahwa adat Minangkabau telah dimiliki oleh mereka sebelum bangsa Hindu datang ke Indonesia. Dalam abad ke-1 tahun Masehi, Profesor Dr. Muhammad Kosno, SH, di dalam bukunya mengatakan bahwa istilah hukum adat telah dipergunakan seorang ulama Aceh yang bernama Syekh Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaluddin Tursani pada tahun 1930. Prof. Hashimi mengatakan bahwa buku tersebut karangan Syekh Jalaluddin merupakan buku yang mempunyai suatu nilai tinggi dalam bidang hukum yang baik. Oke, yang kedua itu adalah hukum adat Melayu Jambi. Nah, berbicara tentang hukum adat Melayu Jambi, saya sedikit tertarik. Oke, yaitu perkembangan hukum adat Melayu Jambi di masyarakat Indonesia tergambar dalam 3 bagian, yaitu masa animisme dan dinamisme. Pada masa ini, hukum adat Melayu berkembang di zaman sebelum masuknya Hindu-Buddha. Kepercayaan masyarakat pada saat itu masih bergantung pada roh-roh nenek moyang dan benda-benda yang mereka anggap keramat. Pada saat itu, hukum adat Melayu dipimpin oleh Jonghor. Jonghor merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang cerdas dalam segi berpikir dan memecahkan masalah. Karena pada masa ini mereka belum mengenal agama, maka dari itu mereka menggunakan akal saja apabila terjadi suatu pelanggaran sosial. Yang kedua, pada masa Hindu dan Buddha. Setelah masuknya agama Hindu-Buddha, maka adat Melayu Jambi menjadi lebih berwarna karena adanya akulturasi antara kebudayaan Melayu Jambi dan kebudayaan agama Hindu-Buddha yang menyebabkan adat tersebut memiliki landasan yang kuat berupa agama, dan adat Melayu Jambi pun berubah gelar menjadi taliti. Yang dimaksud dengan taliti yaitu merubah segala ketentuan adat yang tidak sesuai dengan aturan agama, diubah menjadi aturan-aturan agama yang dibawa oleh Hindu-Buddha. Yang ketiga, pada masa Islam. Jika ditanya kapan hukum adat Jambi itu, maka jawabannya masih menurut MAC. Hukum adat Jambi ada sejak manusia ada di Jambi ini, disebut juga dalam adat lahir seperti jalan setapak di tengah rimbo. Siapa yang memulai itu tidak diketahui, tiba-tiba sudah ada saja jalannya. Akan tetapi setelah berkembangnya masyarakat dan juga mendapat pengaruh budaya dari luar seperti Hindu-Buddha, kemudian sehingga terjadilah perubahan dari masa ke masa. Hukum adat Melayu Jambi itu sejak dari masa Melayu tua yang disebut dengan Johor sehingga pada masa Putri Salaro Pinang Masa yang menikah dengan Datuk Paduka Berhalo, terjadi penelitian kembali tentang hukum adat Melayu yang pada masa itu Islam telah berkembang di negeri Jambi. Jadi semua hukum yang bertentangan dengan Islam dihapuskan. Akhirnya hukum adat ini sebutannya dari Johor berganti menjadi taliti yang merupakan hasil penelitian dan pencocokan dengan hukum Islam yang telah ada. Oke, yang keempat ada sistem hukum adat.
Sistem hukum adat adalah sistem hukum yang berasal dari alam pikir bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yaitu alam pikiran yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak membeda-bedakan manusia, yang mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan, yang mengutamakan hikmah, kebijaksanaan, dan pemusyawaratan, dan menyadari adanya hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial. Yang pertama ada corak hukum adat di Indonesia. Corak hukum adat di Indonesia ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Yang pertama ada tradisional, yaitu hukum adat sudah temurun sejak dahulu dari nenek moyang atau nenek leluhur sampai anak cucu, eksistensinya tetap dipertahankan. Yang kedua adalah keagamaan, religio magis. Hukum adat yaitu hukum adat yang mengandung kaidah-kaidah kekuatan gaib dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mayoritas masyarakat Indonesia percaya bahwa Tuhan itu ada, namun banyak juga yang percaya bahwasanya yang ada di semesta ini memiliki jiwa, contohnya animisme, dan setiap kegiatan di bumi diawasi oleh makhluk-makhluk lain. Yang ketiga adalah kebersamaan atau komunal. Dalam hukum adat, kepentingan individu berada di bawah kepentingan bersama. Kepentingan bersama jauh lebih penting daripada kepentingan individu. Dan hal ini juga diserap dalam konstitusi kita, yakni pasal 33 ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Yang keempat adalah konkret dan visual. Konkret artinya jelas nyata, visual artinya tidak tertutup atau kelihatan. Jelas, tidak tersembunyi. Hal-hal tersebut terlihat dalam kegiatan-kegiatan seperti transaksi tunai dilakukan saat itu juga, disaksikan oleh banyak orang, penyerahannya saat itu juga. Contohnya transaksi jual beli tanah, ada janji atau boroh yang dibeli, jadi kalau A sudah memberi tanda jadi kepada si B, maka tidak boleh lagi menjual kepada orang lain. Yang kelima, yaitu terbuka dan sederhana. Terbuka artinya menerima masuknya unsur-unsur asing sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat hukum adat tersebut. Sederhana artinya bersahaja, tidak bertele-tele, mudah dalam administrasinya dan saling percaya. Yang keenam adalah tidak dikodifikasi. Hukum adat tidak dibukukan, tidak dibuat menjadi satu buku, tidak tertulis seperti layaknya kitab undang-undang misalnya KUHP. Hal ini membuat hukum adat mudah diubah, namun ada yang tertulis tapi tidak mengikat semua kalangan, hanya untuk orang tertentu saja. Misalnya hanya untuk keluarga orang-orang kerajaan atau bangsawan. Adapun yang tertulis namun tidak secara sistematis. Yang ketujuh ada dapat berubah dan menyesuaikan diri. Hukum adat juga dapat disesuaikan dengan kesesuaian. Misalnya dahulu harta hanya diberikan kepada lelaki saja dan perempuan hanya diberikan karena rasa kasihan atau iba. Namun hal ini berubah karena saat ini sudah ada persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Jika dahulu tidak boleh menikah dengan satu marga, maka sekarang sudah bisa. Yang kedelapan adalah musyawarah dan mufakat. Dalam hukum adat, hal ini bertujuan untuk menyelesaikan beberapa konflik. Sangat jarang ada kasus yang sampai di meja pengadilan. Hal ini pula juga menjadi ciri khas kita bangsa Indonesia, murah berteman, murah senyum, dan suka berdamai. Yang kedua adalah corak hukum adat Melayu, Jambi. Corak hukum adat Melayu Jambi itu ada 5 landasannya. Yang pertama ada titian tareh batang go batu, yang kedua cermin nan idak kabur, yang ketiga lantak nan idak goyah, yang keempat nan idak lapuk kena hujan, idak lekang kena panas, yang kelima kato seiyo. Kelima landasan hukum tersebut telah menjadi pandangan hidup yang membentuk watak dan kepribadian anggota masyarakat Jambi yang dikenal dengan semboyan sepucuk Jambi 9 lurah. Adapun pengertian dari 5 induk Undang-Undang 5 tersebut dapat saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dasar pertama, titian tareh batang go batu. Maksud dari induk undang yang pertama ini yaitu hukum adat Melayu Jambi bersumber dari hadis Rasulullah atau titian tareh yang mengacu pada Al-Quran, yaitu batang go batu, yang disebut syarak, dijadikan tuntunan utama sebagai ungkapan dalam seloko adat Melayu Jambi. Adat bersendi syarak bersendi kitabullah, syarak mengatok adat memakai. Yang kedua, dasar kedua adalah cermin yang tidak kabur. Maksud dari induk undang ini yaitu ketentuan hukum yang sudah berlaku atau sudah ada berasal dari masa lalu yang berabad-abad silam yang telah terbukti kebenarannya dan dalam mengayomi masyarakat dan diikuti dari generasi ke generasi. Dasar kedua ini mengacu pada seloko adat Melayu yang berbunyi jalan berambah yang dituruti, baju berjahit yang dipakai. Yang ketiga, lantak dan idak goyah, yaitu sebatang kayu atau beton yang salah satu ujungnya ditanam atau dimasukkan ke dalam tanah untuk dijadikan pedoman atau penahan sesuatu. Maksudnya adalah dalam menentukan hukum dan melaksanakannya, orang-orang yang berwenang harus jujur, tidak pilih kasih, memiliki mental dan tekad yang teguh sehingga keadilan bagi semua orang dapat ditegakkan. Sebagaimana digambarkan dalam tokoh adat Melayu Jambi yaitu beruk di rimba disusunkan, anak di pangku diletakkan, tibo di mato jangan dipancing, tibo di perut jangan dikempeskan. Yang keempat yaitu nan idak lapuk kena hujan, idak lekang kena panas. Maksud dari
Induk-indang yang keempat ini adalah berpegang pada kebenaran yang tidak berubah sebagai digambarkan dalam Suloko adat, yaitu diinjak layu, diumbat mati. Yang kelima ada kato seiyo. Maksud dari kato seiyo itu adalah kesepakatan atau mufakat. Artinya setiap persoalan yang rumit akan diselesaikan dan dengan musyawarah dan mufakat. Hasilnya menjadi pegangan bersama sehingga pembicaraan yang sudah dimusyawarahkan dan dimufakati dengan kato seiyo akan diperoleh kesepakatan yang harus diakui dan dipatuhi bersama, seperti yang digambarkan dalam Suloko adat Melayu Jambi, yaitu elok air karena pembuluh, elok kato karena mufakat. Bulat boleh digulingkan, pipih boleh dilayangkan. Nah, yang terakhir ini adalah persekutuan hukum adat. Persekutuan hukum adat itu adalah disebut juga Rechtsgemeinschaft, adalah perikatan atau perkumpulan antar manusia yang punya anggota-anggota yang merasa dirinya ikatan satu sama lainnya dalam satu kesatuan yang penuh solidaritas, di mana dalam anggota-anggota tertentu berkuasa untuk bertindak atas nama mewakili kesatuan itu dalam mencapai kepentingan atau tujuan bersama. Persekutuan hukum adat Melayu, yaitu setiap persekutuan hukum dapat dipimpin oleh kepala persekutuan. Oleh karena itu, kepala persekutuan mempunyai tugas antara lain, yang pertama tindakan-tindakan mengenai tanah seperti mengatur penggunaan tanah, menjual, menggadai, perjanjian mengenai tanah agar sesuai dengan hukum adat. Yang kedua, penyelenggaraan hukum, yaitu pengawasan dan pembinaan hukum. Yang ketiga, yaitu sebagai hakim pendamaian desa. Yang keempat adalah memelihara keseimbangan lahir dan batin. Yang kelima, campur tangan dalam bidang perkawinan. Yang keenam, yaitu menjalankan tugasnya perintahannya secara demokrasi dan kekeluargaan. Istilah adat dalam persekutuan. Yang pertama, negeri, yaitu persekutuan daerah, Tapanuli. Yang kedua, kuria, persekutuan daerah, Tapanuli Selatan. Yang ketiga, huta, persekutuan kampung. Yang keempat, nagari, Minangkabau, dikepalai oleh seorang yang disebut penghulu andiko, laki-laki tetua. Bagian dari nagari disebut jura yang diketuai oleh mama kepala adat tua Tangganai. Yang kelima, urusan pamong praja disebut manti, urusan polisi disebut dubalang, urusan agama disebut malim. Di Sumatera Selatan, persekutuan daerah disebut marga, yang dikepalai oleh pasirah dengan gelar depati atau pangeran. Marga terdiri dari dusun-dusun yang dikepalai oleh Rowati, pria, mangku, dan dibantu oleh panggawa. Yang kedua, wilayah masyarakat adat. Wilayah masyarakat adat ada 3, yaitu masyarakat hukum adat tunggal. Masyarakat hukum adat yang dalam bentuk tunggal adalah suatu masyarakat hukum adat atasan dan tidak ada masyarakat hukum adat bawahan. Dengan demikian, masyarakat hukum adat ini merupakan suatu kesatuan yang tunggal. Masyarakat hukum adat bertingkat. Masyarakat hukum adat yang bentuk bertingkat adalah suatu masyarakat hukum adat di mana di dalamnya terdapat masyarakat hukum adat atasan dan beberapa masyarakat hukum adat bawahan yang tunduk pada hukum adat atasan tersebut. Yang ketiga adalah masyarakat hukum adat berangkai, yaitu masyarakat hukum adat berangkai terdiri dari gabungan atas federasi dari masyarakat hukum adat yang setara. Gabungan atau federasi tersebut dibentuk untuk melakukan pekerjaan tertentu, seperti misalnya menanggulangi kejahatan, peraturan penggunaan air untuk kepentingan pertanian seperti di Subak, Bali. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pemaparan materi yang saya sudah sampaikan. Mungkin ada lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.